Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli wassalim ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, saya Ustadz Putra, salah seorang dai digital Tanah Karo. Pada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang hari ini akan kita sampaikan dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Bahwasannya tema kita adalah tentang Syawal dan peningkatan kualitas hidup. Secara bahasa, Syawal berarti peningkatan. Syawal itu sebelumnya dimulai dengan Ramadan. Jadi setelah Ramadan, Syawal. Maka ada satu pesan moral buat kita semua, ternyata Allah datangkan Ramadan supaya kita mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menetapkan satu kualitas hidup yang ideal, yaitu pribadi takwa, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah sampaikan, berbekal-bekallah kamu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik kalau kita mau kembali kepada Allah, yaitu bekal takwa. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita pulang kembali ke kampung halaman hakikat, yaitu surganya Allah SWT, ya memang kita harus dengan modal takwa. Takwa itu selesai urusannya dengan Allah, selesai urusannya dengan manusia. Makanya Allah sampaikan juga orang-orang yang betapa pentingnya takwa ini, sampai-sampai di setiap pekan itu, setiap hari Jumat itu disampaikan bahwasannya ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Pesan-pesan tentang pentingnya takwa. Allah sampaikan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Artinya apa? Artinya secara ideal sasaran kita sampai mati kita harus jadi orang bertakwa. Namun dalam beberapa hal mungkin kita tidak sampai kepada derajat takwa, minimal kita dalam keadaan muslim. Artinya apa? Artinya kita tetap selamat juga ketika kita dalam keadaan muslim, walaupun harus berproses dulu menuju kampung halaman surganya Allah SWT. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebenarnya satu terapi buat kita. Allah berikan Ramadan selama sebulan penuh. Allah berikan terapi kepada ruh kita. Bahwasannya selama ini mungkin kita melanggengkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau sebagai tanda petik maksiat yang mungkin kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Kenapa? Karena hawa nafsu kita yang terkotori dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah sampaikan, fa'alhamaha fujuraha taqwa, dalam diri manusia ada jiwa takwa, ada jiwa berbuat dosa. Maka dengan datangnya Ramadan kemarin, Allah perintahkan kita berpuasa, berlapar-lapar. Allah perintahkan kita meninggalkan segala yang kita senangi. Yang pertama, yang segala yang halal. Yang halal itu makan, minum, berkumpul dengan istri, itu halal. Tapi jadi dilarang. Kenapa? Kita dibutuhkan pengorbanan. Maka orang beriman itu dia siap berkorban. Maka perintah Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, walaupun sebesar apapun dia memiliki keimanan, diminta buktinya, disuruh dia meninggalkan yang ia senangi, yang halal dia senangi, makan, minum, dan berkumpul dengan istri.
itu halal. Tetapi Allah coba dulu itu, mampu nggak? Ternyata mampu. Tapi apakah itu tujuan puasa? Ternyata tidak. Tapi itu mulainya. Orang yang mau meninggalkan hal yang dia senangi, baru dia akan mau totalitas berbakti kepada Allah, ya, menyembah perintah, menjalankan perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Maka diperintahkan juga jaga lisan, jaga pandangan, jaga pikiran, jaga hati, jaga langkah, jaga perbuatan, jaga semua. Ternyata puasa itu mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu fitrahnya itu taat kepada Allah. Fitrahnya itu menjauhi semua larangan Allah. Akhirnya dengan banyak larangan-larangan di bulan Ramadan, di bulan puasa, kita terbiasa dengan larangan-larangan itu. Kemudian ketika kita bersalah, kita merasa berdosa dan kita minta ampun. Allah siapkan Ramadan untuk minta ampun, Allah ampunkan dosa kita di Ramadan. Nah, itu selesai hubungan kita pada Allah. Namun bagaimana dengan manusia? Maka Allah sampaikan, ya, dosa-dosa kita kepada manusia itu, orang-orang bertakwa harus selesai juga. Seperti Al-Imran disampaikan dalam Al-Imran 136, ya, disampaikan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang sebelum ayatnya adalah wa'iddat lil muttaqin. Siapa untuk orang-orang bertakwa? Orang bertakwa itu gimana? Yang pertama, untuk menebus dosa sosialnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan sebahagian saja harta yang dia miliki dalam kondisi lapangnya dan dalam kondisi sempitnya. Mungkin dalam kondisi lapang kita langgeng aja, ya. Tapi kadang orang berkondisi lapang juga nggak gampang memberikan hartanya. Kenapa? Karena memang dia tidak siap dengan tantangan, challenge dari Allah. Allah berikan tantangan, challenge, ya. Ayo keluarkan sebahagian harta yang kalian miliki, ya kan? Tapi ketika puasa saja dia gak bisa meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan istrinya di siang hari Ramadan, bagaimana dia harus memberikan yang dia miliki. Tetapi ketika dia mampu meninggalkan itu, maka diuji lagi. Challenge berikutnya adalah bagaimana dia menembus dosa sosialnya dengan memberikan sebahagian harta yang dia miliki, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka ini diwujudkan dalam zakat, ya. Zakat itu, ya, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. Maka di penghujung Ramadan itu ada zakat fitrah namanya. Untuk apa? Untuk challenge berikutnya, yaitu bagaimana kita mampu dengan rela dan ikhlas, ya, memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk berbagi kepada fakir dan miskin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, menebus dosa sosial dengan mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki. Yang kedua adalah wal kadhimina al ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarah, ya. Kadang-kadang kita, ya, bergaul dengan manusia, baik itu suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, tetangga dengan tetangganya, jamaah dengan jamaahnya, ustadz dengan jamaahnya, dan lain sebagainya. Dan rekan kerja, atasan dengan bawahannya, sesama rekan kerja, itu pasti akan ada punya masalah. Kadang-kadang masalah itu bisa selesai ketika kita tatabayyan, kita saling mengklarifikasi, kemudian kita perbaiki. Nah, tapi ternyata terkadang dengan keterbatasan manusia tadi gampang muncul amarah. Amarah yang nyata itu marah namanya. Marah, ya, bukan marah. Tapi marah yang tersimpan dalam hati itu namanya dendam. Nah, ketika itu kita simpan, maka ini berbahaya buat kita, berbahaya buat lingkungan kita. Kenapa? Karena ini akan membuat kita susah payah di akhirat nanti. Kenapa? Nggak selesai, dan kita jadi bukan termasuk orang yang takwa. Nah, jadi orang yang cerdas adalah orang yang mampu bersabar, ya, ketika dia harus marah, dia nggak marah. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga adalah wa'afina 'anil nas, ya, orang yang mau minta maaf dan mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ya, istri memaafkan kesalahan suaminya, suami memaafkan kesalahan istrinya, anak minta maaf sama orang tuanya, anak juga memaafkan kesalahan orang tuanya, begitu juga orang tua memaafkan kesalahan anaknya walaupun kadang-kadang belum sempat minta maaf. Maka dari itu mari, ya, kita kembali, ya, memaknai bulan Syawal ini, ya, meningkatkan kualitas hidup kita yang dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan menjaga kefitrahan di bulan Syawal ini dan memberikan kekuatan bagi kita, ya, kekuatan iman,
dan Islam untuk mengukir prestasi-prestasi muttaqin, merawat prestasi muttaqin untuk sepanjang kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.